balik lagi di podcast kita. Jadi hari ini di episode kali ini kita bakal bahas tim public speaking lagi nih. Sebelumnya perkenalkan, aku Anissa Sekar Adani dengan NIM 23321169. Aku Lailatul Rashid dengan NIM 233-21212. Podcast ini kita untuk memenuhi kelas untuk mata kuliah public speaking. Yes, betul. Jadi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang pastinya sering banget atau orang-orang pada alami, yaitu grogi saat berbicara di depan umum. Iya bener, entah itu pas di presentasi kelompok, wawancara organisasi, atau ngomong di depan forum kampus. Public speaking itu jadi tantangan besar buat banyak orang. Tapi tenang, kita bakal kupas tuntas hari ini. Gimana sih caranya tampil, percaya diri lewat dua hal yang penting, yang kadang itu tuh diremehin gitu. Apa sih tuh? Eye contact. Jadi hari ini kita nggak berdua doang, tapi Yes, kita betul. hadirin teman kita nih, kita yang aktif undang di gitu ya. beberapa organisasi dan pernah jadi pembicara. Yuk, Hana. Sini gesem. Halo teman-teman podcast ini, senang Yes. banget bisa diajak ngobrol public speaking. Oh, Perkenalkan makasih. aku Hana di 23321200. Oh iya Han, aku mau nanya nih, kesibukan kamu nih akhir-akhir ini apa nih? Kesibukan aku ya sekarang tuh Jadi mahasiswa ya? jadi mahasiswa tentunya. Lagi ngerjain banyak tugas, terus aku aktif juga di beberapa organisasi. Sekarang lagi banyak banget tugas sih. Iya bener ya, Sama. numpuk banget ya, Iya, karena akhir-akhir ini. Yes. Matkul kita ini tuh lagi semua matkul ada tugasnya. Iya betul. Kebanyakan Kelompok. Iya, dan deadline-nya tuh sebelum UAS semua. Iya, jadi bener-bener kedebak-kedebuk ya. Iya. Jangan sampai tumbang aja nih. amin. Nah, kita mulai nih dari dasarnya ya. Oke. Menurut kamu Han, public speaking itu apa sih? Buat aku ya, public speaking itu seni untuk menyampaikan pesan kepada orang lain dengan cara yang jelas, menarik, dan juga meyakinkan gitu. Jadi public speaking itu nggak harus selalu kita tampil di depan panggung, kayak kita presentasi di depan kelas juga itu termasuknya public speaking. Benar-benar. Dan menurut buku Illustrated Guide to Public Speaking, public speaking itu kan bukan hanya bakat, tapi keterampilan yang bisa kita asah gitu guys. Iya. Setuju banget ya. Nah, setuju banget. Dulu aku juga takut ya kalau ngomong di depan banyak orang gitu. Aku Minder gitu ya? Selalu minder, selalu gemeteran gitu waktu disuruh ngomong di depan kelas. Tapi aku makin sering latihan, aku makin percaya diri. Terus intinya tuh siapapun tuh bisa belajar gitu. Kalau misalkan kita mau nyoba, kalau kita latihan terus. Yang penting latihan dan belajar. Iya, ya. yang penting Jangan takut gagal. Betul. Yang penting nyoba aja dulu. Yes, betul. Nah, makanya hari ini kita tuh fokus belajar dua teknik penting nih guys, yang bisa langsung kita bikin naik Next level. level. Iya, yaitu eye contact dan gesture. Benar. Yuk langsung ke yang pertama, yaitu eye contact. Seberapa penting sih menurut kamu Han eye contact itu? Menurut aku ya, eye contact atau kontak mata itu Yes. penting banget ketika kita berbicara di depan banyak orang, karena kan tujuan kita untuk berbicara kan untuk audiens gitu. Jadi audiens itu perlu dilibatkan gitu. Nah, di buku Illustrated Guide public itu speaking, ya. ada juga ilustrasi pembicara yang dia tuh terus lihatnya tuh ke layar HP gitu. Jadi kan nggak itu menghargai ya? nggak menghargai, selain nggak menghargai audiens juga ngeliatnya juga bosan gitu. Jadi nggak fokus ke Iya, nggak pembicara ikut- ya? Iya. Ngerasa Jadi nggak ikut terlibat. itu kayak pembicara tuh ngomong sendiri gitu ya. Iya. Jadi buku itu nyebut eye contact sebagai jembatan antar pembicara dan pendengar. Dengar. Tapi realitanya nih ya, Ya, tuh. banyak banget orang yang masih takut lihat mata audiensnya nih karena gugup. Iya, kamu dulu gimana sih Han? Sama, awalnya aku juga ketika ngobrol di depan banyak orang, aku tuh gak mau ngeliat audiens gitu. Aku cuma ngeliatnya ke layar HP atau layar laptop aja gitu. Iya. Atau pura-pura fokus gitu ke layar. Tapi setelah aku baca buku yang tadi itu, aku nemu teknik simple gitu. Jadi kita membagi audiens tuh jadi 3 zona. Kan bisa di audiens tuh kan ada duduknya kan Oh, mencar beberapa gitu zona. ya? Jadi kita bisa melihatnya
audiens yang ada di tengah, audiens yang ada Di kanan, yang kiri gitu ya. kiri gitu. Oh jadi nggak perlu kayak satu-satu Terfokus itu gitu. Iya. satu titik gitu ya. Terus Keren sih itu. tatap satu orang itu dari tiap zona selama beberapa detik. Oh. Cara itu tuh cukup ampuh sih buat aku, bikin kita kelihatan lebih hadir, lebih percaya diri gitu, dan lebih kelihatannya lebih peduli sama Iya, audiens. jadi audiens juga merasa apa ya, Dia terhargai iya. gitu dan terlibat dalam diskusinya gitu ya. Cara halnya keren banget sih. Jadi bukan hanya natap semua orang, tapi cukup tatap satu aja ya fokusnya Yes. gitu. Jadi fokusnya cuma satu aja kan? Iya, iya. Kayak nggak perlu mencar, Jadi, tapi fokus satu iya. orang aja ya. Gak mencar ke tiap titik gitu ya. Nah, Betul. Dan yang paling penting itu tatapan kita juga harus alami ya. Jangan kayak kita melototin audiens gitu. Itu kesannya kayak apa gimana gitu. sih ya? Iya kan? agaknya takut Agaknya juga sih kalau audiensnya ditatap nanti gitu ya. terintimidasi. Tapi jangan juga terlalu cepat kita pindah Tidak tatapan ekornya, langsung gitu kayak gitu. set gitu. Kayak apa gitu, aneh kan Fokus kelihatannya. satu-satu. Iya, itu terlalu cepet gitu. gak sih kalau kayak gitu ya? Bayangin aja kamu kayak lagi ngobrol sama teman ketika kamu lagi ngobrol di depan banyak orang, teman-teman kamu, jadi kamu Lagi curhat merasa gitu ya. nyaman aja gitu, audiens juga nyaman Nyaman, sama apa iya. yang kamu. Nah, sekarang kita lanjut ya ke yang kedua nih, yaitu gesture atau gerakan tubuh. Jadi, gerakan tubuh waktu berbicara tuh sering dianggap sepele gitu. Padahal itu bisa memperkuat pesan yang akan disampaikan oleh pembicara ke audiens gitu. Kalau menurut lu gimana? Yes. Iya, gestur itu juga penting banget ya. Eye contact juga tadi kan bagian dari gestur. Yes. Kayak gestur itu kan bahasa tubuh, kayak gimana tangan kita, kita. Nah, di buku itu ada ilustrasi yang pembicaranya tuh bilang kalau itu sesuatu yang besar, tetapi tangannya itu diem aja gitu, kayak dia kelihatan Jadi kayak robot ya? kayak kelihatan gak percaya diri. Iya. Agak lurus sih dia. Kayak robot kalau bahwa itu. sesuatu itu besar, audiens tuh nggak ngerasa bahwa itu tuh besar. Jadi pesan yang kayak disampaikan tuh kurang gitu ya. kurang tersampaikan. I see. Jadi Jadi gestur itu kan penting banget. Kan audiens itu gak cuma memperhatikan kata-kata yang kita omongkan, tapi dia juga memperhatikan gestur kita. Betul. Jadi otak audiens itu tuh juga nyerap gestur kamu barengan sama kata-kata kita gitu. Ya, jadi dengan tambahan gestur otomatis audiens juga bisa lebih paham gitu apa yang Iya. kita sampaikan. Iya. jadi gerakan tubuh kayak tubuh tuh harus ikut bicara juga gitu ya, Iya. biar makin Pesannya dapat gitu. Iya. Nyangkol Betul, gitu. misal ketika kamu ngomong kita naik level ataupun ada dua hal penting gitu. Jadi kan gesturnya tuh naik level gitu, ada dua hal penting. kayak gini ya, naik level. Iya, Naik naik level, level gitu. penting. Jadi kamu bisa gerakan tangan kayak misalkan ngomong sesuatu yang berat banget, berarti berat banget. Berat gitu. Kayak memikul bener yang berat. Besar, Jadi, besar Jadi, gitu ya. gesturnya tuh harus kelihatan natural. Jangan dibuat-buat lah ibaratnya ya. Iya. Yang kayak acting. Oh jangan kayak Acting, guys. Kalau kayak acting berarti kayak harus menjiwai gitu ya. Itu agaknya alay ya. Bukan lagi Kayak kita presentasi agak lagi bicara. teater. Iya, kalau itu kayak lagi kamu tampil teater gitu. Benar, Harus benar. mendalami peran kalau teater gitu kan. Berarti itu masalah umum juga ya, ada yang terlalu berlebihan pakai gestur kayak yang kita bilang tadi kayak acting. Itu tuh kamu pernah juga nggak Han? Ngerasain kayak terlalu dibuat-buat banget gitu? Pernah sih, aku pernah dulu setiap aku ngomong tuh, setiap kalimat tuh aku selalu gerakin tangan kayak gini gitu. Oh jadi kayak Kata- gini-gini kata terus gitu temenku ya? tuh itu terlalu berlebihan kayak orator politik. Padahal kan Kayak aku demo dong. Gak bisa Kayak diem orang gitu ya. Kita harus kuat. Kita harus maju. Harus jadi yang terdepan. Padahal kan itu aku cuma ngomong presentasi di depan kelas aja. Oh jadi kayak berlebihan Dari ya. situ juga aku belajar pakai gestur itu juga penting, tetapi nggak perlu berlebihan juga. Jadi cukup untuk menekankan poin yang penting aja. Agaknya nggak bisa diem kalau kayak gitu ya. Dan itu tuh bisa kamu latih sebenarnya dengan Contohnya kamu, apa tuh? latihan di depan kaca atau kamu merekam diri sendiri ketika kamu lagi ngomong. Oh jadi kayak kita bisa ngelihat kita tuh gimana ya? Iya, jadi Talk bisa lihat yourself. Iya. Benar atau enggak? Benar. Iya. Kayak kita harus ngeliat nih di kaca diri kita nih Iya, seberapa sih gitu loh, Kayak gesturnya logatnya berlebihan atau gimana, kurang. gitu. Iya. Ngebuat kita percaya diri juga sih. Jadi intinya itu latihan dan evaluasi diri ya Han ya? Setuju. Karena latihan itu penting banget ya. Itu bisa jadi evaluasi juga buat kita. Apakah posisi tangan kita, gestur tubuh kita
ekspresi wajah kita tuh cukup atau enggak gitu. Jadi yang evaluasi ya guys, latihan evaluasi diri. Iya. Kayak posisi tangannya harus benar, postur Betul, tubuhnya. betul. Jadi jangan kayak yang nyender gini. Jangan gitu yang ya. selengean gitu Jangan kayak yang kayak gini kan nggak sopan ya kalau kayak gitu agaknya. dan ekspresi wajah ya, jangan kayak yang kayak ini lah biasa aja lah gitu kan. Ini Makanya kok kayak gitu. Audiens juga Terus banget pergi aja deh. Iya, terus kalau kita muka bad mood gitu kan jadi nggak enak ya Iya, dilihat benar, sama benar. Jadi audiens. ekspresinya harus yang segar Iya, ya. dan audiens tuh kayak pasti mikirnya kalau ekspresi kita bad mood, ini pembicara kenapa sih? Ini tuh kenapa sih kok gitu banget mukanya, kok nggak enak banget dilihatnya gitu ya kan? Iya benar. Kita harus kayak ya segar gitu Iya, harus yang mukanya. cerah gitu ya. Iya, berseri. Dari seri. Sekarang kita bahas lagi ya beberapa kesalahan umum soal eye contact dan gestur gitu. Mungkin bisa jadi pelajaran buat pendengar yang lain gitu. Gimana Hana? Kesalahan yang sering aku lihat tuh orang tuh terlalu fokus atau terlalu nunduk atau fokus ke slide gitu. Misalnya ketika presentasi dia fokusnya tuh ke slide aja, dia nggak fokus ke audiens gitu. Kayak tadi yang kamu bilang ya, kayak Iya. terlalu mau kayak nonton banget Mereka gitu. tuh lupa bahwa audiens itu kan ada gitu. Padahal kan tujuan kita untuk berbicara kan untuk audiens juga. Jadi kayak monolog ya kalau kayak Iya. gitu. Kayak cerpen cerita Iya. biasa. Padahal kan itu bisa dengan latihan tadi. Yes. Eye contact itu gestur itu kan ya cuma perlu 1 atau 2 detik aja itu bisa membuat audiens itu terhubung sama kita gitu. Jadi langsung slot gitu ya. Jadi kayak terkunci gitu dikit-dikit dapet. gitu ya. Jadi nggak yang terus Oh gini ya, gini enggak gitu guys. Kayak aku lagi ngomong sendiri. Nah, iya kalau kayak gini kan kayak kita kelihatan kelihatan audiens tuh nggak enak gitu Bener, ya. bener. Jadi kalau kita gini baca dikit nanti Baca baru kita dikit, ngomong lihat lagi, lagi ya baca gitu. dikit. Itu nggak apa-apa sih guys. Dan soal gestur banyak juga yang megang tangan gitu, kayak megang tangan terus gitu, sama nyilang kayak Kayak grogi gitu ya. kayak tangannya di depan gitu. Itu kan bikin kayak kesannya tertutup sama nggak pede kan. Dan itu juga kayak nggak sopan nggak sih guys, kayak Iya. ngomong ke kalian gini itu kayak nggak banget Terus sih. yang ini ada kan biasanya kalau presentasi tuh ada yang kakinya gerak-gerak, Nah, nggak bisa oh diam iya, ya kan. Itu kadang kayak nggak sopan nggak sih di depan Iya. dosen juga gitu. Cuman karena mungkin groginya kali ya. Betul. Iya sih, gestur tuh kan penting banget. Ketika misalkan kita pakai gestur tangan kita kayak gini kan kelihatannya Lebih percaya welcome, diri, ya, dan lebih percaya jadi diri. lebih welcome juga sama audiens gitu. Kalau kita ini Gerak-gerak kaki kaki kan kelihatan Kayak banget kelihatan kalau grogi itu banget ya. kan. Iya tapi kan kadang nggak bisa dipungkiri ya, kadang kita juga kaki gerak sendiri Iya, gitu. Jadi benar-benar. kayak Nggak bisa diberhentiin nih kayak gini. kadang juga kan kalau ada beberapa orang yang kalau mau presentasi tuh grogi sampai yang mules, Sampai keringetan, Keringet sampai dingin. deg-degan, sampai sesak nafas. Yes, betul. Itu yang pernah aku alami juga. Itu kan kita harus percaya diri dulu Iya, kan. iya, betul. Tarik nafas, keluarin, tarik Betul. nafas, keluarin. Iya sih, gestur tuh cukup membantu juga sih kalau buat aku ya. Jadi nggak Gestur tuh diem aja ya. bisa bikin kita Lebih lebih percaya kelihatannya diri. percaya diri, yes gitu. Jadi kalau bisa kita rangkum ya guys. Tips praktis dari Hana nih, yaitu latihan di depan kaca, terus rekam diri sendiri, atau enggak minta tolong temen nih Buat untuk ngasih ngasih feedback, feedback. ya. Iya, gimana sih gesturnya udah pas atau masih Iya, kurang benar-benar. atau berlebihan Benar. gitu. Jangan takut tampil. Oh, Karena semakin kita sering latihan, semakin lancar dan juga percaya diri gitu. Jadi kalau pas ada presentasi jangan hindarin guys, jangan kalian aja deh yang presentasi aku enggak. Iya. Coba aja dulu ya kan. Iya, betul banget. Jadi sebelum jadi kita nggak usah takut mencoba gitu. Iya. Karena sebelum kalian mencoba kan kita nggak tahu apa kedepannya gitu. Ya. betul, jangan nunggu sempurna dulu ya. Iya, Kalau betul. misalkan Karena mencoba kita sesuatu ya yang baru anggap gitu aja kan. buat latihan dulu, Iya. evaluasi diri dulu. Yes, Pokoknya jangan nunggu sempurna dulu baru kamu berani tampil gitu. Betul. Yang penting kan kamu mau nyoba, mau latihan. Karena kan kalau misalnya kamu gak berani untuk nyoba, gak berani untuk percaya diri, kamu gak bakal tahu kan kamu bisa Yes, atau enggak benar. untuk berbicara di depan banyak orang dengan pede, dengan bisa menarik audiens itu kan. Yes, betul. Dan semua orang itu bisa belajar ya. Belajar Betul. latihan guys. Iya. Seru ya pembahasan kita hari ini, obrolan kita hari Iya. ini gitu. Malam ini ya. Malam ini tepatnya. lebih Iya. ke malam ya Iya. guys.
kita belajar bahwa eye contact dan gestur itu bukan sekedar tambahan, Betul. tapi elemen penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya presentasi kita. Kayak gini aku lagi latihan nih gestur Iya. Iya, kita belajar juga sama Eye contact. gerakan tubuhnya, jangannya goyang-goyang terlalu berlebihan. itu Kak. Agak kalau kayak gini depan audiens kayak tuh selengean juga iya, ya. ini ngapain nih pembicara kok kayak gini banget gitu. Yang penting sih dari yang Hana omongin tadi, kita tuh harus ya latihan. Terus ada niat. Selagi niat kita benar, selagi niat kita bagus untuk belajar, itu nggak akan mematahkan semangat kita. Benar. Terus yang paling penting satu lagi nih guys, yaitu evaluasi diri. Nggak perlu jadi otoriter dulu ya. Iya. Otoriter. Otoriter. Orator guys, Tiba-tiba typo politik gitu. Iya. Otoriter apa ya? Jadi yang penting latihan, niat dan evaluasi. Yes, betul. Bener Jangan kan? Betul. jangan tunggu sempurna dulu, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Betul taala. banget. Ya kan? Justru dengan sering tampil tuh buat kita lebih berkembang gitu Benar. kan. Iya sih, latihan tuh Yes. penting banget. Betul. Terima kasih banyak Hana Makasih untuk juga. sharing sessionnya, Senang banget. sharing insight-nya yang luar biasa malam hari ini. Buat kalian yang dengerin, jangan lupa coba dan praktekin 2 teknik hari ini tadi yang Hana sebutin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan Bye. juga ini buat kita juga nih. Sekarang mau nambahin lagi. Iya, jadi buat kita juga jangan takut untuk mencoba Ya, dan benar. praktekin. Jangan Pede lupa. aja, pede Iya. aja gitu. Iya. Terus ya udah sih dari kita itu aja guys. Bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Kalau ada. Kalau ada. Semoga ada. Iya.